Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin Bapak dosen Bapak Dr. Laurentius Arliman SH, MH, MMMKN. Saya Berlian Gunawan, nomor induk mahasiswa 2533056, mata kuliah Teori Hukum. Dosen pengampu saya Bapak Dr. Laurentius Arliman SH, MH, MMMKN, asal perguruan tinggi Universitas Eka Sakti. Untuk kelompok saya ada di kelompok 5. Baik, untuk kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak dosen telah memberikan kesempatan untuk membuat video ini sebagai tugas ujian akhir semester kami. Baik, untuk tugas kali ini adalah kami akan menjelaskan teori tentang John Rawls yang dikaitkan dalam KUHP dan penanganannya pada kelompok 5. Membedah teori keadilan John Rawls dalam paradigma baru KUHP nasional. Yang dalam ini ada teori hukum John Rawls, yang mana John Rawls itu adalah seorang filsuf politik dan hukum keagamaan abad ke-20, menolak pandangan yang menghalalkan pengorbanan hak individu demi kebahagiaan mayoritas dalam karya monumentalnya yang berjudul A Theory of Justice. Rawls sendiri memperkenalkan konsep keadilan sebagai fairness atau justice as fairness. Gagasan Rawls bersandar pada skenario hipotesis yang disebut posisi asali atau original position, di mana setiap orang berada di balik selubung ketidaktahuan atau veil of ignorance. Di balik selubung ini tidak ada yang tahu status sosial, kekayaan, kecerdasan, atau posisi mereka kelak di masyarakat. Dari posisi yang setara ini, Rawls merumuskan dua prinsip utama keadilan. Prinsip kebebasan yang setara equal atau equal liberty principle, setiap orang memiliki hak yang sama atau atas kebebasan dasar yang paling luas yang kompatibel dengan kebebasan serupa bagi orang lain. Selanjutnya ada prinsip perbedaan atau difference principle. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Dalam konteks hukum pidana, teori Rawls menuntut bahwa sistem hukum tidak boleh hanya menjadi instrumen pembalasan yang buta, melainkan harus mampu memulihkan kesetaraan dan melindungi kelompok rentan yang paling dirugikan akibat terjadinya kejahatan. Relevansi teori Rawls dengan paradigma baru KUHP. Kitab-kitab undang hukum pidana nasional secara radikal mengubah wajah hukum pidana Indonesia dari yang semula bercorak kolonial retributif menjadi hukum yang berorientasi pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pergeseran ini tentunya sangat selaras dengan teori keadilan Rawls, yang mana perlindungan kelompok paling tidak beruntung. Dalam kasus pidana, kelompok yang paling tidak beruntung bukan hanya masyarakat miskin yang rentan diskriminalisasi, tetapi juga korban kejahatan yang sering kali diabaikan hak pemulihannya dalam sistem hukum lama. Keadilan restoratif bagi manifestasi fairness. Pendekatan baru hukum pidana tidak lagi fokus pada pertanyaan hukuman apa yang pantas bagi pelaku, melainkan bagaimana pemulihan kerugian korban dan memperbaiki tatanan sosial yang rusak. Ini mencerminkan pemikiran Rawls bahwa hukum harus bekerja untuk memperbaiki ketimpangan dan penderitaan akibat ketidakadilan. Untuk analisa kasus hukum dan penanganannya, untuk melihat bagaimana teori Rawls dalam KUHP baru ini bekerja di lapangan, kita dapat menganalisis penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan masyarakat ekonomi lemah atau kelompok rentan.
konteks kasusnya, misalnya dalam kasus pencurian skala kecil karena desakan ekonomi mendesak, ada seseorang warga yang melakukan pencurian bahan pangan atau fasilitas dasar lainnya, yang mana pada sistem hukum lama korban yang sangat lemah seperti ini kerap berakhir di jeruji besi dan memperparah kemiskinan keluarga pelaku tanpa memberikan pemulihan nyata bagi korban. Untuk penanganan perkaranya ini berdasarkan KUHP baru. Dalam KUHP baru yang didukung oleh pembaruan hukum secara hukum acara pidana, penyelesaian perkara tersebut kini diprioritaskan melalui mekanisme keadilan restoratif justice. Untuk keadilan restoratif justice ini adalah merupakan sebuah pendekatan dalam hukum pidana yang menggeser fokus utama dari menghukum pelaku menjadi memulihkan kembali keadaan seperti semula. Dalam restoratif justice ini, pendekatan ini tidak melihat tindak pidana sekedar sebagai pelanggar hukum terhadap negara, melainkan sebagai pelanggar terhadap manusia dan hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Penyelesaian perkara dengan metode ini melibatkan semua pihak yang terlibat langsung, yaitu korban, pelaku, keluarga mereka, dan perwakilan masyarakat. Mereka duduk bersama untuk mencapai kesepakatan bersama yang menekankan pada pertanggungjawaban sukarela dari pelaku, pemulihan kerugian fisik, material, maupun psikologis korban, dan rekonsiliasi guna mencegah rusaknya tatanan sosial masyarakat tanpa harus menjebloskan pelaku ke dalam penjara. Untuk kedudukan restoratif justice dalam KUHP baru, ini keadilan restoratif ini tidak lagi hanya menjadi sebuah kebijakan teknis aparat penegak hukum, melainkan telah diadopsi secara resmi ke dalam hukum murni sebagai pilar pemindanaan. Dan meskipun frasa restoratif justice tidak tertulis secara harfiah di setiap pasal, ruh dan mekanismenya tertuang jelas dalam pasal-pasal kunci mengenai tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan berikut. Untuk tujuan pemidanaan ada dalam pasal 51, yang mana pasal ini secara eksplisit mengubah orientasi hukum pidana di Indonesia dari sekedar pembalasan menjadi pemulihan. Di dalamnya disebutkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan, dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Selanjutnya, pedoman pemidanaan oleh hakim yang ada dalam pasal 53. Saat hakim hendak menjatuhkan putusan, pasal 53 mewajibkan hakim untuk memperhatikan berbagai aspek yang mencerminkan keadilan restoratif. Kembali lagi ke analisa kasus, hukum, dan penanganannya. Dalam konteks kasus, misalnya dalam kasus pencurian skala kecil karena desakan ekonomi mendesak, ada sebuah pencurian yang dilakukan oleh warga, lalu warga tersebut melakukan hal itu karena desakan ekonomi, dan penanganan perkara berdasarkan KUHP baru yang didukung oleh pembaruan hukum acara pidana. Dalam keadilan restoratif justice ini, yang pertama harus melakukan identifikasi masalah dan posisi para pihak, yang mana aparat penegak hukum melihat latar belakang pelaku dan dampak nyata terhadap korban dengan melepas ego sektoral, memposisikan semua pihak secara adil tanpa bias status sosial. Yang selanjutnya yaitu mediasi penal berbasis restoratif. Pelaku, korban, dan perwakilan masyarakat dipertemukan. Fokus utama dipindahkan dari menghukum pelaku menjadi mendengar kebutuhan pemulihan korban. Dan selanjutnya itu ada kesepakatan perbaikan kerugian, yang mana pelaku yang mengakui kesalahannya diwajibkan mengganti kerugian atau melakukan kerja sosial, sementara korban yang mendapatkan hak restitusi atau ganti rugi yang nyata demi mengembalikan kondisinya. Penyelesaian perkara luar pengadilan. Jika kesepakatan tercapai,
penuntutan dihentikan, pelaku tidak diberi stigma narapidana yang bisa mematikan masa depannya, dan korban mendapatkan keadilan secara cepat tanpa terbelit-belit. Dan untuk kesimpulan kritik dan refleksi teori Rawls ini terhadap realita melalui kacamata John Rawls, penerapan keadilan restoratif dan hukum pidana alternatif di dalam KUHP baru merupakan langkah maju menuju sistem hukum yang fair. Hukum tidak lagi menjadi pedang yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, melainkan instrumen yang merangkul dan memulihkan. Namun, tantangan terbesar berada pada selubung ketidaktahuan para aparat penegak hukum itu sendiri. Agar prinsip keadilan Rawls benar-benar tegak, polisi, jaksa, dan hakim harus mampu menanggalkan selubung bias subjektif mereka seperti status ekonomi pelaku atau relasi kuasa korban dalam menerapkan diskresi hukum pidana baru ini. Baik, mungkin itu sekian dari hasil kelompok kami yang mana yang dalam hal ini ada kaitan dengan teori Rawls dengan KUHP baru. Mungkin di dalam penyampaian kami tadi ada kata-kata yang salah atau kurang pas atau yang tidak sesuai, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Terima kasih banyak kepada Bapak dosen telah memberikan kesempatan, dan saya akhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.